Safar kebingungan waktu itu. 17 Safar tahun ini laku. Mau kan? 12 Rabiul Awal tahun gajah. 27 Rajab tahun kesedihan. Jadi waktu pun orang-orang Arab belum pakai tahun. Ya, ini sejarah. Awal tahun itu ditetapkan ketika pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi PHBI ini adalah merupakan agenda rutin kita di Masjid Al-Barokah, yang tentu bukan hanya sekedar seremonial saja. Oleh sebab itu harapannya mudah-mudahan dengan adanya perayaan Hari Besar Islam, dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai kita dapat menyimak dengan sebaik-baiknya, kemudian semakin memantapkan kajian-kajian yang diperoleh untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk panitia mengucapkan banyak terima kasih yang telah berjibaku sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Pada seluruh masyarakat Cipisati yang sudah menyampaikan atau memberikan sumbangan, yang mohon maaf, Bapak Ibu mohon maaf kalau kira-kira kegiatan tebar amplop sering wis ora usah kecumel lah. Daunnya untuk nyayur. Yang jawab salam saya doakan panjang umur. Daun salam daunnya tinggal hiji. Anu jawab salam urang doakan enggal naik haji. Bodong salam warnane wis kuning. Ibu-ibu sing boten jawab salam kula doakaken lakine kawin maneh. Amin Pak. Enggak Bu ya. Sekali lagi Bu ya. Saya doakan yang jawab salam saya mudah-mudahan yang kebetulan lagi banyak hutangnya segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan panitia yang masih jomblo dengan berkah jawab salam saya pulang ngaji dapat jodoh yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Walhamdulillahirabbil. Udah ngopi kok. Pantes semangat. Saya belum ngopi. Hadratal mukarramin wal muhtaramin. Hampura selangan. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, asatid wal asatidat alladzi lam tudkan asma'uhum ta'ziman wa takriman, yang terpaksa tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi saya hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Kita doakan para alim ulama kita doakan para kiai kita, para ustadz kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, amin. Serta ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Karena ibu bapak yang saya hormati, yang namanya alim ulama, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, itu adalah abaina fiddin, orang tua kita semua dalam urusan agama. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya, man istakhaffa bil ulama khosiraddin. Barang siapa orang yang menganggap remeh alim ulama, barang siapa orang yang menganggap enteng para ustadz, maka ia akan rugi dalam urusan agamanya. Betul. Kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran dengan fasihat tanpa ada bimbingan dan tuntunan para kiai, para ustadz. Betul. Kita tidak pernah bisa menjalankan sholat dengan benar tanpa ada tuntunan dan bimbingan para kiai, para ustadz. Betul. Makanya wayahnya DCP 1 masyarakatnya tidak boleh jauh dengan para alim ulama, dengan para ustadz. Betul. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man faraqal ulama fi arba'ina yauman qasa qalbu. Barang siapa orang yang jauh dengan ulama, aja lawas-lawas. Jangan lama-lama. 40 hari kita jauh dari ulama, kita jauh dari ustadz, maka hati kita akan diberikan keras oleh Allah Subhanahu wa taala. You understand? Hati kita keras bagaimana? Apa yang terjadi? Komoh diwarai wong lian, laki dewek nong, wong wadon aja aleman, wong wadon aja cingan, nggak bakalan didengar, Bu. Kalau hati kita sudah keras. Apalagi orang lain yang menasihati, walaupun guru sendiri, suami sendiri, nggak bakalan diturut. Karena apa? Karena hati kita sudah keras. Ini efek daripada masyarakat DCP 1 jauh dari ulama, dari kiai. Tapi alhamdulillah, saya percaya, yakin, masyarakat DCP 1 insya Allah selalu dekat, selalu rembuk dengan para alim ulama, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus kepada sahibil wilayah, Bapak Lurah atau yang mewakilinya, berserta staf dan jajarannya, ketua RT, ketua RW, ketua pemuda, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Kita doakan mudah-mudahan pemerintahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, amin ya rabbal. Karena perlu diketahui yang namanya pemerintah itu adalah abaina fid dunya. Orang tua kita semua dalam urusan dunia. Maka dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibadnya, man istakhaffa bil umara khosirad dunya. Barang siapa orang yang menganggap remeh pemerintah, maka akan rugi dalam urusan dunia. Kalau kita jauh dari pemerintah, dari lurah, dari ketua RT, ketua RW, maka ia akan rugi dalam urusan dunia. Aja melotot-melotot nih kita. Mual bakal kita bisa duwe KTP kakak, kartu keluarga kalau kita jauh dengan pemerintah, betul? Karena yang bisa mencetak kartu keluarga dan KTP bukan lagi kiai, bukan lagi para ustadz. Siapa? Akan tetapi pemerintahan kita.
Maka dua komponen ini, baik alim ulama maupun pemerintah, harus kita hormati, harus kita ikuti aturan-aturan mainnya. Tapi awas, selagi aturan-aturan tersebut tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua DKM, guru kita semua, orang tua kita semua, yakni Profesor Dr. Muhammad Muhsinin SEMM beserta jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya karena memang saya kenalnya hanya Profesor Dr. Abah Haji Muhsinin saja karena terpampang di sini, yang lainnya tidak. Hapunten, itu orang tua kita, guru kita semua. Nah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan tugas sebagai ketua DKM, memakmurkan Masjid Al-Barokah ini. Amin ya robbal, amin ya robbal. Para undangan, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, terkhusus kepada segenap panitia yang sudah berjibaku untuk mewujudkan acara peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1446 Hijriah yang merupakan tahun baru kita, yang merupakan tahun baru Islam. Mudah-mudahan segenap jajaran panitia senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ampur Pak, sing aran panitia pun boten gampang, pegel ya, baik pegel pikiran maupun pegel otak, pegel hati. Kadang-kadang Masya Allah, jauh-jauh hari segenap panitia yang diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Muhammad Thalib silaturahmi ke rumah saya, Terate, Jalan Bojonegara. Alhamdulillah beliau bertemu. Ya, sebetulnya mah saya ini sering ke BCP. Ibu-ibu pasti ada yang pernah ingat ya wajah saya. Cuma kemarin-kemarin saya itu diundang untuk sparring olahraga main pingpong. Makanya bingung sekarang diundang suruh ngomong. Mau ngomong apa? Rektor di sini ada, dekan banyak, profesor ngelompok, BCP, ya, Ustadz Kiai, nggak ada lawan di BCP 1, kumpul semuanya, termasuk orang tua kita, Abah Hasan, Masya Allah. Kebetulan beliau juga, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nggak lama lagi beliau mempunyai gelar profesor. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Jadi sing aran panitia boten gampang bunyai. Kadang-kadang di daerah sana Bojonegara, Terate, yang nama panitia itu muter ke rumah masyarakat, ngejaluki sumbangan. Masyarakat itu nggak lurus semua, kadang-kadang ada yang bengkok Pak. Tapi bukan ngomong masyarakat BCP, saya percaya yakin masyarakat BCP nggak ada yang gagal. Ini produksi sing bener-bener yakin gitu. Masya Allah, ya. Jadi di sana-sana Masya Allah yang namanya panitia kadang-kadang keliling ke rumah masyarakat. Kebetulan masuk ke salah satu orang kaya, kebetulan haji lagi. Kata panitia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ahmad, ada apa? Sedatangnya saya ke sini mau ngasih tahu Pak Haji. Ada apa? Nanti pada malam Minggu tanggal 6 Juli mau mengadakan acara. Acara apa? PHBI. Apa itu PHBI? Peringatan Hari Besar Islam. Awas, iki cerekaken nggih. Lamun uang pun wakeh tetakoni, biasanya ngenai ini cilik gitu. Kabeh ditakokaken Pak. Semua ditanyakan. Terus mau diadakannya acaranya di mana? Di Masjid Al-Barokah. Masa iya peringatan Muharraman di kuburan? Bloon kadang-kadang wong sugih gini ya. Terus siapa yang diundang? Lai kiai, Pak Kori, ustad-ustad, profesor, dokter semua. Masa iya acara PHBI undangnya biduan? Bloon kadang-kadang. Jadi ikut ciri nih, lamun tetakone ini melaseh.
Nggak jauh dari 15.000 biasanya. Singkat cerita, orang kaya ini masuk kamarnya, lama Bu, ada setengah jam. Si Ahmad kesel nungguin. Untung bawa sekretarisnya, namanya Junaid. Ahmad, lama amat ini, kata Junaid. Tungguin aja, kok namanya lagi nyereat, lagi usaha, kata panitia. Lama, setengah jam kemudian baru keluar. Catat, nggak catat. Catat nih, berapa Pak Haji? 15.000. Si Junaid ngomong, langsung di stop sama si Ahmad. Mau ngomong, ngobrol mau suak ngenai melase, melas. Jadi wayahnya doakan panitia kita ini, nggak gampang ini udah kadang-kadang sakit, capek ini panitia demi terwujudnya acara yang megah ini ya. Jadi sekali lagi kita doakan mudah-mudahan panitia PHBI kita di PCP 1 Ciruas ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muratibul Auqat atau pembawa acara yang sudah memberikan waktu untuk saya yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah serta inayah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Diiringi dengan sehat jasmani dan rohani kita semua sehingga alhamdulillah wa syukurulillah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka sekaligus bersilaturahmi dalam rangka 1 Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita semua senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dimaksud dengan persatuan dan kesatuan. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita senantiasa memperkokoh tali silaturahmi, kesatuan dan persatuan antara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah." Karena sesungguhnya serigala-serigala akan menerkam domba-domba yang terpisah. Tapi kalau kita semua bersatu dan berkumpul, insya Allah serigala tidak akan pernah bisa menerkamnya. Betul. Ingat pesan Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan. Tidak ada persatuan tanpa diiringi dengan silaturahmi. Ingin menang harus kuat. Ingin kuat harus bersatu. Ingin bersatu tanamkan silaturahmi pada kesempatan malam ini. Insya siap bersatu Bu? Bapak-bapaknya siap bersatu? Yang muda bersatu dengan yang tua? Siap? Yang tua mau menyayangi yang muda? Jangan kayak di sana-sana, Masya Allah. Yang muda tidak lagi hormat kepada orang tua. Yang tua tidak lagi sayang kepada anak-anak muda, anak-anak arisma. Hancur masyarakat. Tapi di sini insya Allah orang tuanya duduk, pemudanya duduk, bapak-bapaknya duduk, ibu-ibunya duduk bersama. Ini menunjukkan BCP 1 kekuatannya sangat istimewa. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Siapa teh? Siapa? Junjungan kita siapa? Nabi Agung Muhammad. Ya, Muhammad, Masya Allah. Ya, begitu kita ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lupa kita banyak-banyak baca sholawat kepada beliau. Insya. Sayang Bu sama Nabi Muhammad Bu. Kangen tidak sama Nabi Muhammad Bu? Kangen tidak? Ya udah, sekarang kita baca salawat. Hadrohnya sudah hilang lagi. Kebetulan suaranya agak kurang ini saya udah mohon maaf ke panitia. Jauh-jauh hari sebelum saya ke sini saya sudah mempersiapkan Pak Profesor Apunten.
Saya rencana ceramah 3 jam di sini. Berhubung saya kurang fit, jadi paling setengah jam kurang lah. Ini beneran Pak, serius. Ke Abah Hasan, Abah Haji, udah ngomong tadi, hapunten Abah Haji, pengennya 3 jam, saya sudah rencanakan. Cuma sayang, rencana saya tidak sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah Bu, kita ditakdirkan duduk bersama di Masjid Al-Barokah ini. Ini merupakan takdir Allah ya Bu ya. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah, saya nggak mungkin ke BCP 1. Sebetulnya saya ini ada acara di Pamulang, Tangerang. Berhubung Allah menakdirkan saya datang ke BCP 1, datang insya Allah. Cuma setelah tak pikir-pikir, kita harap apa nih Pamulang, Tangerang ya? Wong lah kesing undang. Ya sing undang kan wong BCP. Bumi Cirwas Permai 1. Kan dia ya. Jadi takdir ya. Jadi ibu bapak cukup ngomong Nabiullah Muhammad ya. Oke? Siap? Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja, bareng Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim ala habib manusia idolaku, manusia pujaanku, Nabi pemimpin umat, Nabi pemberi syafaat, Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil. Lebih semangat lagi ya Rabbi bil Mustafa balik waghfir lana ma madha ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi huwal habibul ladzi turja safa likulli halin minal ahwali kul. Ternyata susah Abaji, gak keluar suaranya. Emang ini sengaja Bu, bukan marah-marah. Emang gaya saya begini. Cuma ini ketambahan, saya kurang sehat. Mudah-mudahan suaranya keluar. Ternyata serak saja. Jadi alon-alon bebu ya. Yang penting kita kena ya dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah. Ibu bapak yang saya hormati, di sini panitia, maaf saya geser sebentar, menulis judul dengan peringatan tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Kita tingkatkan keimanan,
ketakwaan, persatuan dan kesatuan umat. Ini Masya Allah, judul yang sangat tepat sekali. Ya, karena landasan apapun yang pertama adalah landasan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah iman gampang, Bu. Mau ibadah, mau apa, enak. Daripada sebaliknya kita ibadah tanpa iman, betul? Makanya landasan semua ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah zat yang akan membayar semua pekerjaan kita semua, betul? Ini kadang-kadang orang-orang sana, Bu, bekerja siang malam. Buat apa? Nggak tahu siapa yang nyuruh. Ketika selesai kerja, dia minta bayaran kepada siapa? Nggak tahu. Kamu suruh siapa kerja? Nggak ada yang nyuruh. Kan bingung. Jelas, yang memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tepat sekali panitia menuliskan judul dengan peringatan tahun baru Hijriah 1446, kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, persatuan dan kesatuan. Ini kalau dikaji, tanya Bapak Profesor, nggak habis ini 7 hari 7 malam. Masya Allah. Makanya singkat saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah berada di tahun baru Hijriah. Ini tahun baru kita, ini tahun baru Islam. Yang kemarin 1445, kita umurnya masih 46. Malam ini sudah tambah 1 tahun menjadi 47. Alhamdulillah. Ibu-ibu yakin yang di depan sini lebih daripada 47. Ada 63 ya, Bu ya? 63 ada. Ya. Makanya kalau ada orang BCP yang umurnya 62 tahun, lebih 11 bulan 29 hari, siap-siap sehari lagi. Kenapa? Karena umur umat biasanya tidak jauh daripada umur nabinya, betul. Tengok, umur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 63 tahun. Berarti umatnya nggak jauh dari itu. Ada yang kisaran 60 sampai 70. 63 belum meninggal dunia. Oh, mungkin 64-nya. 64 masih bertahan, mungkin 65-nya. Makanya sekali lagi, ya, kalau ada umurnya yang 62 tahun, lebih 11 bulan, 29 hari, siap-siap sehari lagi. Masya Allah. Ya kadang-kadang kita berbicara umur, Pak, Masya Allah, nggak ada yang tahu. Karena ini masuk dalam kategori rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lihat nenek-nenek yang udah peot, maaf, udah tua, awet, anak balita meninggal dunia. Jangan heran, karena itu sudah masuk dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini judul yang pertama. Dalam peringatan tahun baru Hijriah, kita tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dasar keimanan ini enak, Pak. Gak usah disuruh-suruh. Kalau dasar kita sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Masjid Al-Barokah nanti toaknya dicopot. Kalau semua masyarakatnya dasarnya sudah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora kudu digembor-gembor, Kang. Baiklah masyarakatku yang kami cintai, sehubungan ini malam minggu, sebagaimana panitia merencanakan bahwa malam ini adalah acara peringatan tahun baru Hijriah, kepada seluruh masyarakat segera dimohon untuk kedatangannya. Buatan usah disiar-siarakan, lamun kulani bener-bener dasari keimanan kula maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Hijriah
Banyak kata, banyak orang-orang pintar di sini. Baik akademisi, alim ulama, kiai. Kenapa undang Hasan Basri, Ar-Rais, atau yang disebut dengan Ki Palem? Abah Hasan tadi bingung. Bagaimana ceritanya dipanggil Palem? Sudah saya ceritakan secara kronologisnya. Bahwa peci yang saya pakai malam ini khusus untuk BCP ini adalah dari pelepah Palem, Pak. Gak ada harganya. Tinggal cari di Palem Hill, di Cilegon sana, di KS, banyak ini pelepah Palem. Saya ukir, saya buat peci, dan alhamdulillah tahun itu pernah booming di penjarahan Banten sana. Cuma untuk seterusnya saya tidak terus. Nanti bisa-bisa saya tidak jadi penceramah lagi. Jadi pengusaha peci Palem. Ya, itu sekilas daripada Palem. Ya. Takutnya Ki, Kiai. Ki itu panggilan orang yang sudah tua. Kebetulan saya masih diberikan kesempatan oleh Allah, umurnya baru 43. Berarti sudah tua ya Bu ya. Ki panggilan orang tua. Palem peci yang saya pakai. Makanya aja melotot-melotot gobo ya. Iku je melotot-melotot iku palem tak toples je. Masya Allah. Yampura Pak Haji Hasan. Pernah saya di daerah Walantaka sana ngisi ceramah. Setelah ceramah ada nenek-nenek nangis. Terus langsung saya samperin, "Nek, kenapa nangis? Apakah kesinggung dengan kata-kata ceramah saya?" "Enggak, Ustadz." "Lah terus kenapa nangis?" "Lihat peci Ustadz." "Lah apa hubungannya ceramah dengan peci saya?" "Ingat toples hilang waktu lebaran." Masya Allah. Alah, nenek peot katanya. Masya Allah. Ya. Lanjut Bu. Hijriyah diambil dari kata hijrah yang artinya pindah. Secara hakikat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Yatsrib waktu itu ini dimulai sejak tanggal 28 bulan Safar. 28, 29, 30. Ini sudah keluar Rasulullah dari kota Mekah, tapi tidak langsung ke Yatsrib, akan tetapi bermalam di Gua Sur waktu itu selama 3 hari 3 malam. Ini riwayat sejarah. Biar tidak terjadi suatu kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa hijrahnya Rasulullah bulan Muharram. Ada yang mengatakan hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju Madinah Rabiul Awal. Ini kita telaah bareng-bareng. Ya. Jadi kalau menurut versi saya, itu terjadinya hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah, kota Madinah, itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Ini sesuai dengan keterangan bahwa lahirnya Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad, sekaligus wafatnya Nabi Muhammad itu dijatuh pada bulan Rabiul Awal. Soalnya pengen mekang ampur ning Arab sana tidak ada yang namanya tahun. Waktu itu belum ada tahun belum. Tapi kalau hari sudah ada. Tanggal sudah ada. Bahkan bulan pun sudah ada. Buktinya mana Ustadz? Buktinya ibu-ibu nih, saya tanya nih. Rasulullah lahir pada tanggal berapa? Jawab Bu. 12 bulan tahun. Kan bingung kan? Masa tahun gajah? Ada juga tahun 2024, 2025. Ini membuktikan hapunten para kiai. Ini membuktikan bahwa di Arab sana tanggal sudah ada, bulan sudah ada, tapi tahun ini disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, betul. Hapunten, ini ngajinya. Kenapa kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah? Karena secara kebetulan kota Mekah waktu itu lagi diserang oleh pasukan Abraha yang mengendarai gajah.
Mungkin saja kalau Abraha pasukannya mengendarai kucing, mungkin tahun kucing. Betul? Itu namanya disesuaikan dengan peristiwa dan keadaan waktu itu, betul? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal berapa, bulan apa, tahun apa? Jawabannya tanggal 27 bulan Rajab tahun, gak ada yang tahu. Tahun berapa? Ngacung Pak. Ibu-ibu tahu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad tahun berapa? Jawabannya apa? Tahun kesedihan. Kan bingung kan? Tadi tahun gajah, sekarang tahun kesedihan. Bukan, dalam riwayat peristiwa Isra wal Mi'raj jatuh pada tahun kesedihan atau yang disebut dengan Amul Huzn. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Karena waktu itu Rasulullah lagi berkabung, lagi sedih, Masya Allah. Kenapa? Karena yang pertama ditinggal oleh paman tercintanya Sayyidina Abu Thalib, yang kedua ditinggal istri kesayangannya yaitu Sayyid Fatimah Sayyid Khadijatul Kubra. Itu Bu. Makanya sebetulnya ya ini tahun baru Hijriyah itu berawal daripada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sebelum kita melanjutkan, ini peristiwanya Bu. Ya, sebab-sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa hijrah sudah barang tentu. Masyarakat BCP dengan dasar keimanannya akan menjawab ini adalah keimanan kepada Allah Subhanahu. Ya. Apa tujuannya panitia? Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Apa mau cari harta? Bukan. Cari kedudukan? Bukan. Cari wanita? Oh, apalagi wanita? Kedudukan sudah ada Rasulullah ketika masih di kota Mekah. Kekayaan pun sama, Rasulullah sudah kaya, sudah cukup didukung oleh istri pertamanya Sayyid Khadijatul Kubra. Terus apa gerangan Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak lain, ini adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini insya Allah mudah-mudahan masyarakat BCP 1 yang memeriahkan acara tahun baru Hijriah ini dasarnya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tidak ditarik iman Bu, tidak ditarik taufik hidayah Allah, nggak mungkin ibu lama-lama duduk situ, nggak mungkin. Enakan di rumah sambil pegangin remote, nonton sinetron, ceplak ceplek, ceplak ceplek. Masya Allah, betul? Betul tidak? Syukur tidak kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah. Orang-orang kaya semua nih banyak kesibukannya, nggak mungkin kalau nggak ditarik oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk berlama-lama di sini, betul? Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Hijrah dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal berapa Bu Rasulullah keluar dari kota Mekah tadi? Tanggal berapa tadi? Ingat, 28 bulan Safar. Ya, langsung naik ke gunung, masuk ke Gua Sur, 3 hari bermalam di situ sebelum keberangkatan beliau dengan Abu Bakar ke Yasrib waktu itu, yang kemudian dinamakan Madinatul Munawwarah. Terjadi pada tahun 622 Masehi. Kenapa Rasulullah berhijrah? Yang pertama, dasarnya keimanan tadi, merupakan menjalankan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu itu kota Mekah lagi keadaan genting. Ini sejarah Bu. Makanya hapunten, anak-anak kita didongengin begitu Bu, diceritain begitu Pak. Iki mah bekas nontonnya main bola baik, lalu ya kenali Messi mane, kenali Ronaldo mane.
Baginda Muhammad boten oning. Baginda Muhammad tidak kenal sepak terjangnya bagaimana, tidak tahu. Masya Allah, apunten Pak, jaran kula sangat setuju. Wow, ngobrol kelawan Abah Haji Hasan, makin banyak orang itu gelar S-nya makin hebat. Tapi lamun dibarengi kelawan ngaji aja kaya ning kana-kana. Gelar S mu Masya Allah wah keh. S1, S2, S3, S lilin, S cendol, sampai badan anyep kewaken S. Ngaji ore laling lungsir bloon bakal ya. Karena kadang-kadang ilmu itu ya tidak bisa mengandalkan otak kita saja, Bu. Akan tetapi itu adalah kadang-kadang menyangkut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata setelah saya lihat di berbagai referensi kitab-kitab yang ada, ini terjadi bermula setelah Rasulullah melaksanakan Isra wal Mi'raj di tanggal 27 Rajab tahun kesedihan tadi. Ini nyambung nih nantinya. Ya. Umur Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj waktu itu umurnya 51 tahun. Atau 11 tahun setelah diangkat menjadi Nabi. Ini biar runtut, Bu. Ingat, Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tambah 11 menjadi 51. Lah itu umur Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, sesuai keterangan 11 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah sudah mempunyai istri, karena nikah pertama Rasulullah dengan Siti Khadijah umur 25 tahun, biar sinkron. Iki mah sejarah Rasul. Sirewang di Sirwas. Agama apa? Islam. Umur Nabi Muhammad nikah pertama waktu itu kelawan Siti Khadijah pira? Swidak je. Masya Allah. Ngomong demen Rasulullah. Siroi udah diwaca, sejarahnya tidak dipelajari. Makanya nuhun kula senajan didik kiai ke Bu aja melotot-melotot tinggi. Saya bukan kiai, berhubung saya dekat dengan Abah Haji Hasan, Abah Haji Muhsinin. Mudah-mudahan kita ini udah kiai gak mampu kiai. Insya Allah, Bu. Ibu-ibu bukan istrinya ulama, tapi dekatnya dengan istri ulama. Insya Allah mampu istri ulama. Enak mampu kiai mah Pak, betul. Daripada kiai mampu. Ya ampun, sekarang itu banyak. Emang nggak ada kiai mampu? Banyak sekarang kiai mampu. Ya, berarti enakan mampu kiai. Maksudnya bukan berarti yang di depan, yang di atas ini lebih pintar daripada bapak ibu semua. Mungkin yang di atas, yang di depan ini saya sendiri lebih goblok dari bapak dan ibu semua. Ya, berhubung iki adalah undangan sing panitia, wis bapak-bapak memenang bae wis. Ibu-ibu memenang bae. Wis no comment, aja ngomong, iki muayai giliran kita. Mau kan Abah Haji Muhsinin sampun. Pak RW sampun, lagi giliran gula. Kan kelihatan ya, tapi hapunten, namanya manusia. Ada kekeliruan, kesalahan. Ya, itu mohon maaf juga. Jadi kembali bermula daripada terjadinya Isra wal Mi'raj. 10 tahun Rasulullah berdakwah, memberikan suatu pandangan, masukan kepada ahli Quraisy waktu itu. Ternyata Pak, apa yang terjadi? Komuh sing udah beriman, sing wis iman baik jadi murtad malih, Bu. Gara-gara Kanjeng Nabi melaksanakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bercerita Rasulullah, saya telah di Isra wal Mi'rajkan dari kota Mekah menuju kota Madinah, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit yang ketujuh. Ini banyak sahabat-sahabat yang gak percaya. Sejak itulah Rasulullah dibaikot, diintimidasi oleh kafir-kafir Quraisy waktu itu, karena beliau atau mereka ketakutan
penyebaran agama Islam oleh Muhammad waktu itu akan gencar-gencar. Makanya ini kejadian nih Pak. Bukan sekedar Nabi Muhammadnya saja, pengikutnya diintimidasi, diwedeni Pak, dicolongi pada harta bendanya. Masya Allah, diusir. Bahkan yang Kanjeng Nabi direncanakan dibunuh oleh orang-orang kafir. Kanjeng Nabi kuat, dasar keimanan. Cipik pengikuti Rasul, kapan hijrah? Nanti. Nunggu instruksi komandan, cipik Kanjeng Nabi. Sekarang saja sih Rasul. Sabar sahabatku, karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu Rasulullah menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ukuran kita, pikiran kita ini sudah genting, Rasul harus segera tinggalkan kota Makkah. Jangan, sabar. Terus kapan Rasulullah? Nanti. Kapan Rasul? Nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, langsung sahabat semuanya suruh berangkat. Tinggallah Rasulullah dengan Sayyidina Ali beserta Abu Bakar Siddiq waktu itu. Ya. Sebelum Rasulullah pada tanggal 1 Rabiul Awal berangkat ke kota Madinah waktu itu, Rasulullah bermalam dulu di Gua Sur untuk mengelabui kejaran kafir-kafir Quraisy. Ini riwayat sejarah. Sebelum berangkat Rasulullah ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, wayahnya kamu jalankan 2 tugas dari saya. Yang pertama, kamu gantiin saya tidur di tempat pembaringanku, berselimutkan selimut yang biasa saya pakai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan lupa sebelum kamu berangkat kembalikan titipan-titipan kafir Quraisy yang dulu menitipkan barang-barangnya kepada saya. Masya Allah, hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, tapi ketika orang-orang kafir mau pergi, barangnya dititipin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Uangnya mesengit wong kafir ning Kanjeng Nabi. Pas arep berangkat mening pontang ning Ceruas barangnya dititipaken ning Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah orang yang dipercaya. Masya Allah. Jadi ini tugas mulia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kanjeng Nabi berangkat kelawan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu sepuniku. Jadi singkat cerita, berangkatlah pada tanggal 1 Rabiul Awal, nyampe di kota Madinah pada tanggal 8 menurut satu kaul 8 Rabiul Awal. Disambut dengan sahabat Ansor waktu itu, dan tujuan utamanya yaitu langsung ke persatuan dan kesatuan umat Islam. Rasulullah mempunyai misi untuk mempersaudarakan sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Alhamdulillah, ini tonggak kekuatan Islam. Itu sejarahnya. Ya, ketika 17 tahun ke depan setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, sudah barang tentu secara spontan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kapan ditetapkannya penanggalan tahun Hijriah? Di pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, itu. Ini awal tahun pertama, Bu. Ya. Berketepatan dengan waktu itu, penetapan tanggal untuk pengangkatan gubernur baru, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari yang kebetulan menduduki gubernur Basrah waktu itu. Bingung Sayyidina Umar, bagaimana kita mau menetapkan seorang gubernur? Ternyata di situ tidak tertera tanggalnya. Ya, makanya wenten tanggal Ibu. Cirwas 6 Juli 2024. Itu biasanya sebelum tanda tangan itu ada. Serang 17 Agustus 2024. Sayyidina Umar kebingungan waktu itu. 17 Safar
tahun ini laku. Mau kan? 12 Rabiul Awal tahun gajah. 27 Rajab tahun kesedihan. Jadi waktu pun orang-orang Arab belum pakai tahun. Ya, ini sejarah. Awal tahun itu ditetapkan ketika pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar kebingungan, mengumpulkan semua sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku. Terus bagaimana ini? Awal penetapan tahun Hijriah ini diambil dari mana? Banyak usulan. Ada 4 opsi waktu itu, bapak-bapak. Yang pertama, bagaimana kalau ditetapkannya ketika Rasulullah lahir, yaitu 12 Rabiul Awal, tahun gajah tadi. Opsi yang kedua, waktu Isra wal Mi'raj aja, 27 Rajab. Opsi yang ketiga, waktu wafatnya aja. Opsi yang keempat, hijrahnya Nabi. Ternyata ini dipilih oleh Sayyidina Ali karamallahu, yang didukung oleh Sayyidina Utsman bin Affan, maka disetujui oleh Sayyidina Umar selaku pimpinan rapat waktu itu sekaligus raja atau khalifah, maka ditetapkanlah ya tahun baru Islam berketepatan di hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, sing riku terus nuhun be ngundang wong terate mengkomplit perlu kan asalnya mono lai salah semet wajar lah arane manusia nggih Abah Haji ya ampure kota ning riki wakeh kiai makane insyaallah pupuk keimanan kita nggih makane niki insyaallah kula ni dadi wong bermanfaat nggih karena misi utama Rasulullah mempersaudarakan sahabat Ansor sereng sahabat Muhajirin. Terjadilah kekuatan Islam waktu puniku. Makanya bukan berarti kadang-kadang panitia pemuda block on maling kadang-kadang. Berarti Kanjeng Nabi pun jeung ngeper. Kanjeng Nabi itu kalah dengan kafir-kafir Quraisy, bukan. Ini lagi ngatur strategi untuk menyusun suatu kekuatan. Timbulnya suatu kekuatan itu ada dalam persatuan dan kesatuan. Mual bakal cukup senajan ning riki wenten profesor, wenten doktor, nana acari dewe kan urus cukup Pak. Harus melibatkan panitia, harus melibatkan masyarakat. Nggih, makanya ya. Makanya niki singkat cerita mungkin niku saos sing bangkit kula sampaikan hikmah daripada hijriah kula berpindah dari kurang baik menuju kelakuan sing baik. Umpama tahun 1445 salate durung komplit. Sekarang sudah 1446 salate kudu komplit. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Makanya di Bojona Segara sana Pak, nana uang sing salate maghrib bayi, yur apa? Bu, setahun salate maghrib doang, yur apa los? Koten ya, terus aja marah-marahi Pak Kiai, mbokan saya sempeti maghrib doang. Jahatannya. Sembari ngaji diwarahi klan kiai, berikan masukan-masukannya. Engkau ditambah entas maghrib tambah siji isu. Jadi setahun salate roro doang, maghrib isu endah. Oh wis, kari kesedih konon go ya. Sing penting salat, sing penting ngaji. Iki membeke salat maghrib doang dimuarai. Kamu orang Islam salatnya maghrib doang. Sekalian aja udah nggak jangan sholat. Oh belum anjir. Ya, aja kawan diwarahani Pak Kiai, Pak Ustad, dirayu, diambil hatinya. Masya Allah, subhanallah. Kan ngoten ya. Makanya niki hampura. Kadang-kadang di sana Bu di Bojonegara sana. Peringatan tahun baru Islam tiap tahun. Nuding-nuding ning laki nih masih cecel baik, Masya Allah. Berhenti Bu ya. Jangan durhaka ke suamimu ya, karena ridhonya Allah terletak di ridho suami Bu. Masya Allah. Kadang-kadang kan wau ning desa-desa makanya kula ngomong lawan Abah Haji Hasan, yang paling hebat itu adalah kehidupan di komplek. Ini benar-benar persatuan dan kesatuannya kelihatan. Karena apa? Beda suku,
Bu, beda daerah kumpul di BCP 1, mengikuti aturan-aturan BCP 1 dipimpin oleh Bapak Kiai, Bapak Ustadz. Ikut di sini ada tahlilan, ada PHBI, ada acara-acara keagamaan, ada acara-acara kerohanian, ada acara PHBN, ada acara lain sebagainya. Masya Allah, makanya salut Bu. Saya salut sama orang-orang komplek. Kalau di sana satu daerah wajar kalau kompak, Kalau di sini kompak berarti luar biasa. Alhamdulillah. Siap Bu, berubah siap. Siap hijrah Bu. Hijrah dari keburukan menuju kebaikan insya. Sing biasa nih doyan marah-marah bae ning laki nih rereng. Mbok andarane hebat kayak ini wong wadon marah-marahi wong lanang, ampura Bu, tak warahaken rahasiane. Wong wadon sing doyan marah-marah ning wong lanang, wong lanang dudu nyangken pinter, nyangken bloon. Los tuding-tudinge babaji wong wadon, wong lanang jelak ke aji nih. Kadang-kadang wong wadon ngebingungaken wong wadon itu. Diem saja di rumah salah. Laki-laki diem aja di rumah. Lu ngeloyor merana ning pontang segala. Lanang jeng ayah baik cek. Masya Allah. Jadi bingung. Jadi rumusnya satu doang. Lamunane wong wadon marah-marah meneng kan. Wes meneng. Kau mau lamun wong wadon ngomong, pokoknya jelas wes meneng. Ngedek akan kayak serigala ibu-ibu. Masya Allah. Cuma ibu-ibu Bojonegara, ibu-ibu BCP nggak mungkin lah Bu, dari wajahnya aja mencorong, kesorot lampu. Masya Allah, reren Bu ya. Niki sumpah demi Allah, mual bakal manjing swarga istri yang durhaka maring laki ini betul. Seren Bu, ya. Jadi manfaat ataupun hikmah daripada tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Nggih, makanya niki cukup. Ora kudu nyulet kembang api, ora kudu ya. Biarkan Masehi bebedagan sampai. Sing penting sama kita dukung umpama ning PHBN peringatan Hari Besar Nasional, ada turnamen, kita nyumbang. Tapi jangan kalah di acara PHBI-nya juga kita nyumbang. Iki kadang-kadang Bu lagi ning tahun baru Masehi genah tuku beledogan Kang 2 juta cerot bae barang genah PHBI 2 juta alot pireng ini melas. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Pak, lamun dasar keimanan hebat orang tersebut ya dipikir. Wong kadang-kadang ampuri ke maaf pribadi rumah. Wong tukang doyan nyulet beledogan. Wong kayong bloon sih. Enteng 2 juta, apa sih untungnya? Sulet beledog. Wong hanya kepuasan kamu. Wong kaya lo kan wong ulang tahun kan. Tiup lilinnya. Dewek kasih nyulet, dewek kasih ngedamu bloon. Ya Allah. Makanya ini Islam ulang tahun buatan wenten. Boleh ulang tahun. Ya syukuran doang. Nyeluk kiai, nyeluk ustad. Ndak ustadi oleh job. Doakan tawil umur. Allahumma tawil umurona khususon konon. Iku mider-mider kan ke. Iki sing orole mider-mider iki. Panjang umurnya, panjang umurnya, banyak disulet lilin. Ndak disulet di damu, kayong blon. Wong Islam dia mengkonon. Ya, boleh syukuran anak panjang umur boleh, tapi aja teru wong kafir. Ampun, mana sisi kafirnya? Mengelilingi lilin yang disulet. Barangan di damu dewek. Iya kan? Masya Allah, muter kan? Panjang. Itu simbotan antuk nih Pak. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini masalahnya, elatnya di sini. Barang siapa orang yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ari syukuran nyelok kiai, nyelok masyarakat, doa ning kono tahlil segala, doakan anak saya menjadi anak sing soleh, sing soleh. Bagus.
Sing ora bagus nyulet lilin tidak mu dewek. Ngambur Pak. Boleh kita ikut orang-orang barat, tapi sing bagus-bagus baik. Karena tidak semua orang barat salah. Ada orang barat yang benar, betul. Tidak semua orang Mekah benar. Ada orang Mekah yang salah. Contohnya, wong Arab nah Firaun. Iya kan? Abu Jahal. Masa wong Arab kabeh bener? Enggak semua. Makanya yang kita ikuti adalah jalan Allah, jalan kebenaran. Dari mana datangnya? Tidak masalah, ya. Walaupun saking ebol ayam, ari endog dijukutkan. Ari temblek mesti buang, kayong bloon sirang. Ya, ini masalahnya. Ungdur makol walatan ungdur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Los temen keluar dari kata-kata kipalem, ari bener dijukut, lumayan. Oh, terjadinya pada 622 Masehi. Oh iya, berarti tambah wawasan keilmuan kita. Itu kok kapan kok ya Bu ya? Iki mau ya Allah anti pengajian. Kita mau wis pinter, enggak ada yang paling pintar di BCT. Terkecuali orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diaku sebagai hamba Allah yang baik. Ibu bapak yang saya hormati, ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengen ini metelu ngejam, gondok bener gak? Cuma apa daya badan kula sing boten memungkinkan Abah Haji, ampun Abah Haji Hasan, Abah Haji Muhsinin dan Abah Haji sing sanesi sing boten bangkit kula sebat namine sios persiosi. Mudah-mudahan boten ngirangi rasa hormat lan ta'zim kula maring sedanten nggih. Jadi kulani indah ampurane ibu-ibu, diampure boten, ya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Hasan Basri yang salah, tolong jangan sampai lapor polisi. Buah nangka, buah durian, buah jeruk, buah pepaya, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.